Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah, NIM 1903211000059. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar output dan pasar input. Yang pertama adalah pasar output. Pasar output di sini perusahaan sebagai produsen dan rumah tangga sebagai konsumen. Pasar output terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Karena jumlah pembeli dan penjualnya banyak, maka tindakan yang dilakukan oleh penjual atau pembeli tidak akan mempengaruhi harga pasar. Lalu yang kedua adalah harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Misalnya, jika permintaan itu jauh lebih kuat daripada penawaran, maka harga yang terbentuk akan sangat tinggi. Sebaliknya, jika jumlah penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga yang terbentuk di pasar adalah harga yang sangat rendah. Lalu yang ketiga adalah barang yang ada di pasar sangat homogen, sehingga tidak dapat dibedakan barang mana yang berasal dari produsen A maupun produsen lainnya. Lalu yang keempat adalah pelaku pasar mudah keluar masuk pasar. Jika seorang penjual merasa mendapat keuntungan yang baik di pasar, maka penjual dapat dengan mudah memasuki pasar. Dan sebaliknya, jika seorang penjual merasa mendapat keuntungan yang rendah, maka penjual tersebut akan dapat keluar dari pasar. Lalu yang terakhir adalah pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang kondisi pasar. Jika perusahaan memperoleh untung dalam pasar persaingan sempurna, maka kurva AC akan berpotongan dengan kurva permintaan pada pasar persaingan sempurna, di mana dalam hal ini perusahaan akan memperoleh penerimaan yang lebih tinggi dari biaya produksi untuk memproduksi suatu barang. Selanjutnya adalah pasar monopoli, di mana pasar monopoli ini mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah hanya ada satu penjual, di mana satu orang penjual tersebut dihadapkan dengan banyak pembeli. Yang kedua adalah tidak ada substitusi produk yang mirip. Sulit untuk ditemukan produk substitusi yang memiliki kemiripan. Lalu yang ketiga, terdapat hambatan masuk pasar. Hambatan bisa berupa teknologi, modal, maupun legalitas. Lalu yang terakhir adalah produsen bisa bertindak sebagai presetter, yaitu seorang produsen bisa mengatur harga dari produk yang dijualnya. Kurva pada pasar monopoli. Pada pasar monopoli, kurva permintaan memiliki slope yang negatif, begitupun juga pada kurva marginal revenue-nya. Akan tetapi, besarnya slope marginal revenue 2 kali lebih besar dari kurva permintaan, di mana slope ini memiliki slope yang negatif. Selanjutnya adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik memiliki karakteristik yang pertama adalah di dalam pasar terdapat banyak perusahaan, akan tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna dan tidak sesedikit pasar monopoli. Lalu karakteristik yang kedua adalah komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan berbeda karakteristiknya. Masing-masing produk memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga konsumen dapat mengetahui produk tersebut dari produsen yang mana. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaan cukup banyak, sehingga kalaupun perusahaan itu memiliki kekuasaan untuk menentukan harga, akan tetapi kekuasaannya sangat tidak mutlak seperti pada pasar monopoli. Lalu karakteristik yang keempat yaitu rendahnya hambatan memasuki pasar. Artinya bahwa seorang produsen ketika merasa untung, maka akan dengan mudah masuk ke dalam pasar. Lalu karakteristik yang kelima yaitu persaingan promosi penjualan sangat aktif. Perusahaan akan berlomba-lomba untuk melakukan promosi produknya, sehingga promosi tersebut akan menjadi sarana untuk memikat konsumen. Kurva pada pasar monopolistik hampir mirip dengan kurva pada pasar monopoli. Hanya pembedanya adalah kurva permintaan pada pasar monopolistik lebih elastis dibandingkan dengan pasar monopoli.
Dan selanjutnya adalah pasar oligopoli yang memiliki karakteristik pertama adalah dijalankan oleh dua produsen atau lebih. Kedua, produk homogen dan saling menggantikan. Yang ketiga, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan kuat. Lalu karakteristik yang keempat adalah harga barang di pasar relatif sama. Selanjutnya, produsen baru sulit masuk, dan karakteristik yang terakhir adalah membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Untuk kurvanya, selama kurva MC memotong kurva MR yang diskontinu, maka tingkat harga dan jumlah output yang diproduksi perusahaan oligopoli tidak akan mengalami perubahan. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang pasar input, di mana di pasar input perusahaan adalah sebagai konsumen dan rumah tangga adalah sebagai produsen. Dalam pasar input terdiri dari pasar persaingan sempurna, monopsoni, dan monopoli. Pasar persaingan sempurna pada pasar input tenaga kerja ini memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, keseimbangan kekuatan antara permintaan dan penawaran, dan yang kedua adalah kesempurnaan informasi. Lalu pasar monopsoni, di mana mempunyai karakteristik terdapat banyak penjual, yaitu tenaga kerja, dan satu pembeli, yaitu perusahaan. Lalu karakteristik yang kedua adalah memiliki kekuatan dalam menentukan tingkat upah. Lalu selanjutnya adalah pasar monopoli. Terdapat banyak perusahaan dengan satu pencari kerja. Lalu karakteristik yang kedua adalah serikat buruh mempunyai kekuatan untuk menentukan tingkat upah. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.